Halo, kenalin nama saya Bu Ajeng, seorang pengusaha rumah makan. Kali ini saya mau buka cabang baru nih, tapi saya bingung tanah yang cocok dan saya inginkan wajar apa enggak ya dengan luas tanahnya 200 meter persegi dan harga 2 juta per meter persegi. Apa benar tanah itu dengan harga segitu wajar? Harus saya cek lagi nih biar nggak rugi. Halo Ibu Ajeng, untuk menilai tanah ini saya siap membantu. Oke, langsung saja ya Ibu. Dalam menilai tanah, pada umumnya menggunakan pendekatan data pasar. Pendekatan data pasar itu menghitung nilai properti dengan membandingkan objek yang dinilai dengan properti pembanding lainnya yang sebanding dan sejenis. Jadi, langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari informasi mengenai properti pembanding yang mirip dan sejenis dengan objek penilaian. Bisa berupa data-data transaksi penjualan ataupun penawaran. Nah, selain itu, perlu juga mengumpulkan data mengenai karakteristik tiap propertinya. Misalnya, jenis peruntukan, lokasi, karakteristik fisik seperti luas, bentuk, ukuran, elevasi, topografi, dan jenis kepemilikan. Lalu, langkah kedua yaitu memilih properti pembanding yang paling relevan dengan objek penilaian dari data transaksi yang telah kita dapatkan sebelumnya. Selanjutnya, kita lakukan perbandingan antara objek penilaian dengan objek pembanding. Nah, untuk metode perbandingan ini, yang kita gunakan adalah penyesuaian persentase. Just langsung saja pada perhitungannya. Nah, tadi sudah kita ketahui bahwa tanah yang ingin dibeli oleh Ibu Ajeng luasnya sebesar 200 meter persegi dengan harga 2 juta rupiah per meter perseginya. Dari data pembanding yang telah kita dapatkan sebelumnya, kita dapatkan harga transaksinya. Lalu kita sesuaikan pada waktu, lokasi, jenis data, aksesibilitas, fisik, dan legalitas. Setelah itu kita jumlahkan penyesuaiannya, lalu kita kalikan jumlah penyesuaiannya dengan harga transaksi tiap data pembandingnya. Setelah itu kita dapatkan nilai indikasi properti yang telah kita nilai per meter perseginya. Nah, untuk penyesuaiannya, dilakukan penyesuaian positif apabila nilai objek pembanding memiliki karakteristik kurang baik dari objek tanah yang dinilai. Dan sebaliknya, kita lakukan penyesuaian negatif apabila nilai objek pembanding memiliki karakteristik lebih baik dari objek tanah yang kita nilai. Nah, angka penyesuaian yang diberikan tadi itu sesuai dengan justifikasi dari penilai. Apabila perbedaan atas faktor yang disesuaikan itu tinggi, maka perbedaan nilai yang disesuaikan akan semakin tinggi juga. Semakin objek pembanding mirip dengan objek tanah yang dinilai, maka nilai penyesuaian akan semakin rendah. Lalu, rata-ratakan nilai properti pembanding setelah penyesuaian untuk menghasilkan indikasi nilai objek penilaian. Caranya dengan menghitung persentase bobot untuk rekonsiliasi nilai menggunakan harga tanah per meter persegi setelah penyesuaian tadi. Nah, pembobotan ini dilakukan dengan memberikan pembobotan tinggi untuk objek pembanding yang lebih mirip dengan objek penilaian. Nah, pemberian besaran bobot ini juga merupakan justifikasi dari penilai. Setelah diberi pembobotan, kita kalikan bobot tersebut dengan harga yang telah kita sesuaikan sebelumnya, lalu kita jumlahkan dan menghasilkan indikasi nilai objek penilaian. Dan langkah terakhirnya yaitu kalikan nilai tanah yang kita hasilkan sebelumnya dengan luas tanah yang sedang kita nilai. Nah, seperti itu Ibu cara menilai tanahnya. Ternyata menurut hitungan penilaian ini, tanah yang akan Ibu beli itu sedikit kurang wajar nih. Karena itu, coba Ibu nego lagi dengan penjualnya ya. Oh iya. Tapi kamu siapa? Kok baik banget bantuin saya? Saya Audi Bu from
nowhere.